merayakan pembelajaran mereka. Di tahun kedua mengajar di sekolah negeri Finlandia, saya sadar diri saya sangat tertarik dalam mata pelajaran yang tidak pernah saya lihat di sekolah negeri Amerika, terutama kelas memasak, tekstil, dan pertukangan. Dan beberapa kali di waktu luang, saya menyelinap masuk ke kelas ruang guru lain untuk mendapatkan suatu sudut pandang dari dalam. Suatu kali saya masuk ke kelas memasak, suatu ruang yang luas dengan beberapa dapur kecil dan meja makan di depan meja guru, dan melihat bahwa siswa kelas 9 tidak hanya belajar memasak, tetapi mereka juga diberi waktu untuk menikmati hasil karya mereka, merayakan apa yang telah mereka pelajari. Pelajaran di kelas terlihat sederhana, namun saya pikir itu adalah cara yang paling tepat untuk menghormati jerih payah murid di kelas memasak. Guru meluangkan 15-20 menit terakhir pelajaran agar anak-anak kelas 9 ini bisa menikmati makanan yang mereka masak. Setelah kunjungan yang pertama, saya kembali ke kelas memasak itu beberapa kali. Dan saya tetap melihat hal yang sama. Selalu ada waktu bagi murid-murid untuk menikmati ciptaan yang dapat dimakan. Praktik yang sederhana ini, pendapat saya, tidak hanya mendorong pencapaian dan kemandirian mereka di dalam kelas, tapi juga membentuk rasa dimiliki guru dan murid mengajar suatu tujuan yang menantang bersama. Kemudian mereka merayakan hasil kerja mereka bersama. Sebelum duduk dan menyantap hidangan di meja makan, mereka perlu menyelesaikan beberapa tugas dalam waktu yang terbatas. Mempersiapkan bahan makanan, membersihkan dapur, memasukkan piring ke mesin cuci, laundry, dan menata piring, gelas, dan sendok garpu. Sambil mengingat dulu ketika masih remaja, saya sulit membayangkan kalau saya dapat mengikuti kelas memasak dengan serius. Tetapi ketika saya melihat sekeliling kelas, kapan saja saya melihat anak perempuan dan laki-laki bekerja dengan hati-hati, mempersiapkan makanan yang menggugah selera, dan mengatur semua pekerjaan yang harus dilakukan. Di kelas itu tampak jelas bagi saya bahwa siswa-siswi pekerja keras ini berkembang menjadi juru masak yang kompeten karena mereka termotivasi dari dalam. Saya tidak melihat mereka memaksakan diri untuk memasak dengan sempurna karena mereka ingin menyenangkan guru mereka atau menambah nilai rata-rata mereka. Mereka memasak dengan baik, kesimpulan saya, karena prosesnya begitu menyenangkan. 3 unsur kebahagiaan dipajang: rasa dimiliki, kemandirian, dan penguasaan. Dan mereka memiliki waktu yang cukup untuk menikmati makanan mereka di akhir kelas. Tanpa ada 15-20 menit untuk merayakan kerja mereka, saya ragu bahwa mereka dapat bekerja dengan tingkat konsentrasi dan kebahagiaan yang sama. Dalam pekerjaan saya sebagai penulis, saya telah mengalami fenomena yang serupa. Momen saat saya melihat tulisan saya dipublikasikan. Jam demi jam yang saya tuangkan ke dalam suatu proses terasa terbayar, dan saya mendapatkan kepuasan saat memiliki sedikit waktu untuk berhenti dan merayakan pencapaian tersebut. Saya tidak dapat membayangkan jika saya dipaksa untuk menulis kata demi kata tanpa henti dan tidak punya waktu bersyukur atas kerja keras saya. Bekerja sebagai guru, di sisi lain, harus saya akui lebih sulit merasakan momen kebanggaan seperti itu. Namun kemudian saya sadar itu karena saya jarang merayakan hasil belajar siswa saya. Langkah pertama yang dibutuhkan adalah bahwa kita harus berhenti memandang sebuah perayaan hasil belajar sebagai suatu tambahan yang tidak perlu dan mulai melihatnya sebagai sesuatu yang berarti bagi siswa. Memotivasi mereka untuk belajar lebih efektif dan mendorong terciptanya suatu komunitas belajar. Sebuah perayaan yang mungkin perlu 15-20 menit dari 1 jam pelajaran. Seperti yang terjadi di kelas memasak Finlandia. Namun bayangkan manfaat dari alokasi waktu yang relatif kecil ini. Satu hal yang pernah saya coba dengan murid-murid saya di Helsinki adalah obrolan buku. Praktiknya sederhana.
Saya mengajak para murid untuk memilih buku-buku yang sesuai dengan level mereka. Lalu mereka mempersiapkan sedikit laporan yang menunjukkan pemahaman mereka terhadap teks tersebut. Dan memberi mereka waktu 15 menit untuk presentasi di depan teman-teman sekelas mereka. Awalnya saya tidak membayangkan kalau kegiatan ini dapat menjadi sebuah perayaan belajar. Namun setelah 2 putaran berjalan di antara murid-murid kelas 6 saya, hasilnya mulai tampak. Saya menerima masukan dari beberapa murid yang mengatakan bahwa mereka sangat menikmati kesempatan berbicara di depan teman sekelas tentang buku yang mereka baca dan mendengar teman-teman mereka mulai membicarakan buku tersebut. Saya juga mendengar beberapa murid kelas 6 saya berkata dengan lantang selama presentasi betapa mereka sangat ingin ikut serta dalam diskusi tentang suatu buku. Saya ingat saat itu melihat setidaknya sekali seorang siswa meminjamkan teman sekelasnya buku yang baru saja diulas dalam presentasi. Murid saya saling menginspirasi untuk mempelajari sesuatu yang baru, dalam hal ini buku, yang mana memberi kegembiraan yang sangat besar bagi saya. Waktu yang diberikan kepada murid-murid untuk menyajikan hasil belajar mereka di depan banyak orang memberi mereka tujuan yang lebih besar atas pekerjaan mereka. Membaca buku dengan cermat dan menulis laporan yang membuka wawasan. Banyak siswa kemudian memandang kegiatan ini sebagai peluang untuk merekomendasikan buku mereka kepada teman sekelas mereka, atau memberi catatan tentang suatu buku. Yang saya sukai dari obrolan buku adalah bahwa ini mampu membuat kelas kami menjadi lebih dekat. Siswa saya belajar dan mengajar satu sama lain, dan elemen perayaan belajar tampak memperkuat rasa dimiliki mereka. Berikut ini beberapa ide lain untuk merayakan pembelajaran. Anda dapat meluangkan beberapa menit di akhir pelajaran menulis, meminta beberapa anak untuk membaca tulisan mereka, seperti cerita atau puisi di depan kelas. Di tahun terakhir saya mengajar di Boston, saya menerapkan rutinitas ini di kelas menulis, dan siswa kelas 1 dan 2 menyukainya. Ini membuat mereka semakin dekat dan memotivasi mereka untuk menulis dengan kualitas yang lebih baik selama pelajaran. Kelas Anda bisa disulap menjadi tuan rumah sebuah acara sekolah, yang mana di sore atau malam hari anak-anak menampilkan karya mereka. Saya telah melihat banyak sekolah menyelenggarakan malam pameran yang tentu menuntut waktu yang tidak sedikit baik dari para siswa atau guru. Kemudian saya berpikir mereka tidak membuat kegiatan serupa dengan skala yang lebih kecil. Dalam buku Reading with Meaning 2002, guru Amerika Debbie Miller menjelaskan acara yang dibuatnya bersama siswa kelas 1 dengan tajuk Coffee Party Day, Hari Puisi di Kedai Kopi. Suara trompet yang dimainkan Miles Davis di CD player mengalun lembut di antara riuh rendah suara kerumunan orang. Coklat panas mendidih dituangkan ke dalam teko kopi. Marshmallow menggunung memenuhi mangkuk di dekat para tamu. Gulungan panjang kertas berwarna biru gelap yang dihiasi dengan bulan sabit menutupi jendela dan menggelapkan ruangan. Lampu meja dan lampu putih kecil yang dibungkus di langit-langit menjadi cahaya satu-satunya. Meja-meja yang baru saja dibersihkan diatur ulang dengan posisi 2-2 untuk memberi kenyamanan. Bunga yang baru dipetik dalam vas tanah liat mungil, buku puisi, semangkuk pretzel, dan wadah kecil berisi segala yang berhubungan dengan puisi menggantikan krayon, spidol, gunting, catatan tempel, pensil, dan lem. Orang tua dan anak-anak duduk bersama, mengunyah pretzel dan menyeruput coklat panas yang mengeluarkan uap dari mug yang dibawa dari rumah. Membaca puisi karya Eloise Greenfield, Maya Angelou, Eileen Fisher, Jane Yulin, Valerie Walt, dan Georgie Hurt. Lalu bisakah menebak puisi-puisi mana yang mendapat sambutan yang paling hangat dari para penikmat puisi itu? Tentu saja puisi yang ditulis oleh anak-anak sendiri, yang diterbitkan dan dijilid menjadi buku dalam jumlah yang cukup untuk semua yang hadir. Untuk merayakan hasil belajar para siswa, Anda dapat membuat sebuah blog kelas.
Meskipun inisiatif ini dapat diterapkan untuk semua kelompok umur, saya pikir ini akan memberi makna secara khusus bagi siswa yang lebih besar, yang memiliki kemungkinan untuk membagikan rasa dimiliki dengan guru mereka. Dalam istilah yang paling sederhana, perayaan belajar merupakan jeda untuk berterima kasih secara komunal atas kerja yang bagus dari anak-anak.